Bulan ini temanya Chosen by the King. Dipilih oleh sang raja. Bukan kamu memilih aku, kata sang raja itu, tapi aku yang memilih kamu. Supaya kamu berbuah dan buahmu tinggal tetap. Dalam kehidupan pada Ruth, dia mengalami the multiplied grace. Ruth adalah seorang perempuan bangsa Moab. Dan sampai 10 keturunan orang Moab sesuai dengan hukum Taurat tidak boleh masuk dalam jemaat Tuhan. Dan tentu saja tidak ada maaf perempuan Moab yang gadis. Gak ada. Sebab mereka menyembah Baal, mereka menyembah Astoret, dan di kuil-kuil mereka yang ada cuma yaitu kenajisan, percabulan, dan seks bebas. Tetapi anugerah Tuhan luar biasa. Namanya kasih karunia itu sesuatu yang kita tidak pantas menerimanya. Ketika saudaraku kita hidup tidak dengan iman. Look what happened kepada keluarga Elimelek. My God is King namanya. Tapi yang aneh kedua nama putranya itu Mahlon Kilion. Artinya yang satunya sakit, satunya menderita kesakitan. Masa kita memberi nama putri kita Koronawati? Gak mungkin kan? Iya kan? Tetapi apa yang terjadi adalah ketika pria ini meninggal dan tinggallah Naomi dengan kedua menantunya. But life is a choice. Maka saudaraku Orpa melihat dia kembali kepada yaitu orang tuanya. Kembali pada ritualnya, kembali pada dewanya. Tetapi Ruth mengambil keputusan. I will cling to you. Jangan suruh aku pergi katanya. Dia melekat, itu namanya komitmen. Di mana-mana saya sering mendengar, ya saya ini sulit kalau komitmen. Saya takut kalau komitmen. Tidak bisa saudaraku, mengikut Tuhan itu harus sampai dengan akhir. Ya, karena itu kita ditunangkan kepada sebagai perawan yang suci kepada Kristus. Ruth masuk di dalam yaitu garis keturunan. Bahkan minggu yang lalu saya berbicara tentang yaitu Rahab, ibu daripada Boas. Dan Tuhan adalah Tuhan yang mengembalikan keadaan. Tuhan yang mengulurkan tangannya dari takhta kasih karunia-Nya. Dia mengulurkan tongkat kerajaan emasnya kepada bahkan Anda yang mendengar apa yang saya sampaikan hari ini. What happened to Ruth? Bukan cuma dia komitmen, dia rajin. Banyak orang tidak bisa dipulihkan karena malas saudaraku. Tetapi Ruth begitu rajin. Dan dia begitu menghormati orang tuanya, mertuanya yang miskin. Banyak hormat kalau mertua kaya, kalau mertua hebat. Tetapi dia tetap hormat. Sebab dia percaya kebudayaan kerajaan berbeda. Dengan asal usulnya dia. Dia menghormati orang tuanya. Sekalipun pasti ada kepahitan. Jangan panggil aku lagi Naomi, artinya pleasant. Panggil aku Mara, artinya pahit. Penuh dengan amarah, menyalahkan Tuhan. Tetapi saudaraku, Ruth tetap tunduk. And look what happened to her. Tuhan angkat dia menjadi istri daripada Boas. Yang menurunkan nantinya King David. Dan kemudian menurunkan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara yang kasihan Tuhan. Life is a choice. Jangan seperti Orpa yang berbalik dan kembali pada hidup yang lama. Tetapi tinggalkan yang lama. Dan ikuti jejak daripada Ruth. Dan kau akan mengalami grace after grace after grace after grace. Firman Allah berkata dia melahirkan seorang putra bernama Obed. Dan Obed ini menjadi obat. Ya, Obed jadi obat buat Naomi. Begitu dia berbahagia. Dan semua orang di sekitar berkata, Naomi sungguh berbahagia sekarang. Karena dia punya anak perempuan, maksudnya Ruth. Menantu perempuannya yang lebih hebat dari 10 laki-laki. Pada zaman itu perempuan cuma dianggap setengah laki-laki. Tetapi perempuan semacam Ruth ini seperti lebih dari 10 orang laki-laki. Bagi Naomi. Mungkin ada Naomi yang mendengarkan ini. Engkau juga mendapat kasih karunia pada Tuhan. Pernah salah langkah. Tetapi engkau mendengar bahwa Allah sudah melawat umatnya di Bethlehem dan memberikan roti pada mereka. Bethlehem, rumah roti. Bethlehem juga artinya the house of fighters. Jangan ada yang jadi pecundang. Maju, komitmen, rajin, mengambil keputusan seperti Ruth. Dan kau akan mengalami multiplied grace. God bless you. Amin. Tidak taat kepada orang tua. Ayat 31, tidak berakal, tidak setia,
tidak penyayang dan tidak mengenal belas kasihan. Ayat 32, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Saudara, berbicara dengan perbuatan dan tindakan, Alkitab katakan, sesungguhnya engkau patut dihukum mati. Aku dan engkau tidak layak masuk menjadi warga kerajaan Allah. Karena apa? Karena sesungguhnya manusia itu adalah memiliki tabiat dan kebiasaan untuk melakukan dosa. Tetapi yang perlu kita syukuri adalah engkau dipanggil bukan karena perbuatanmu. Engkau dipanggil bukan karena kebaikanmu. Tetapi sekali lagi engkau dipanggil hanya karena kasih karunia Tuhan. Jadi tidak ada yang perlu disombongkan dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau dan aku dipilih oleh Tuhan semata-mata karena anugerah, semata-mata karena kemurahan Tuhan. Kita ini semua patut dihukum, saudaraku. Kitalah orang-orang yang seharusnya masuk dalam kegelapan itu. Kitalah yang dihukum di sana. Kitalah dibakar selama-lamanya di sana. Tetapi ingat sekali lagi, karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Maka dikatakan, saudaraku, dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga 16, apa katanya? Karena begitu besar kasih Allah. Amin. Jadi sesungguhnya yang membuat Allah tertarik sehingga kau dipanggil, dipilih, diselamatkan karena kasih Allah kepadamu dan kepadaku. Amin. Jadi jangan pikirkan yang lain-lain. Aku diselamatkan karena aku hebat. Aku diselamatkan karena petah lidah. Aku diselamatkan karena bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Aku diselamatkan karena bisa memainkan musik. Bukan. Engkau diselamatkan karena Tuhan mengasihimu. Amin, saudaraku. Coba lihat sebentar supaya kita semakin menyadari. Efesus pasal 2. Haleluya. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Kita akan baca, saudaraku. Saya baca, dengarkan aja baik-baik. Efesus 2 ayat yang ke-8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Amin. Jadi keselamatan itu pemberian Allah, bukan karena upayamu, bukan karena usahamu, bukan karena kau bayar. Tapi Tuhan katakan diberikan Allah dengan cuma-cuma. Amin. Amin. Maka kalau kau dipanggil, dipilih oleh Tuhan, bersyukurlah. Bersyukurlah. Terus dikatakan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri dan menyombongkan diri. Karena keselamatan bukan upayamu, tapi keselamatan karena anugerah Tuhan. Amin, saudara. Amin, saudaraku. Ya. Jadi alasan mengapa Tuhan memilih engkau dan aku sekali lagi karena belas kasih. Ya, karena Dia mengasihi kita. Dia menginginkan kita semua selamat, Bapak Ibu Saudara. Tuhan menginginkan kita semua sampai kepada destininya Tuhan. Agar kita menjadi penghuni kerajaan Tuhan kelak. Dan pada saat Tuhan datang menjemput kita di awang-awang yang permai, kita pun terangkat, diubah seketika, dan kita menjadi, saudaraku, bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Amin. Bahwa hidup sementara ini adalah, saudaraku, yang kita lihat, yang saat ini sedang kita jalani, itu sementara. Itu sementara. Tetapi apakah tujuan kita yang sesungguhnya? Menggenapi panggilan Tuhan di dalam hidup setiap kita. Amin. Amin, saudaraku. Maka kita, saudaraku, harus berjuang. Kita harus berjuang. Kenapa?
Karena Tuhan sudah memberikan satu kehormatan bagi kita. Dia sudah memilih kita. Dari miliaran saudaraku, 7 miliar lebih penduduk dunia ini, engkau dan aku menjadi orang-orang yang terpilih. Pertanyaan, apakah ada orang yang tidak terpilih? Ada. Memang kitab suci mengatakan banyak orang yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Itu kan berbicara responmu. Sesungguhnya Tuhan Allah menginginkan semuanya diselamatkan. Tetapi kembali responmu ketika firman Allah diberitakan, apakah engkau menerima dan melakukannya. Dan itulah yang mengakibatkan engkau diselamatkan ketika engkau tunduk dan taat. Dan engkau menjadi orang terpilih. Amin. Amin. Ya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari bersama-sama kita melihat dari mana kita dipanggil Tuhan. Ya. Rasul Paulus, saudaraku, kita tahu dia di agama yang pertama, yaitu agama Yahudi yang dia ikuti, saudaraku. Dikatakan dia adalah orang-orang yang maju pada zaman itu. Artinya dibandingkan dengan teman-temannya di dalam beribadah. Ya. Jadi bahwa dia itu adalah seorang yang taat beribadah, taat agama, taat semua melakukan hukum Taurat. Tetapi kemudian, saudaraku, dikatakan firman Tuhan bahwa Rasul Paulus memiliki satu misi dan visi untuk apa? Untuk menggagalkan pemberitaan jalan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi dalam perjalanannya ke Damsyik, Tuhan Allah menunjukkan, menyatakan dirinya, "Hai Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Bukankah Saulus seorang yang taat agama? Tapi kenapa Tuhan berbicara dan berkata kepadanya, "Engkau menganiaya aku." Karena apa? Karena dia menghalangi jalan Tuhan, pemberitaan Injil dinyatakan. Dan Tuhan tangkap dia. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan pakai dia menjadi pemberita Injil. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, saya mau menyampaikan kepada kita. Ketika Tuhan Allah memanggil dan memilih engkau dan aku, Tuhan punya tujuan dalam hidupmu. Amin. Tuhan tidak sembarangan memanggil memilih orang, saudara. Tetapi sekali lagi, responmu terhadap panggilan dan pilihan Tuhan sampai di mana? Sampai di mana ketaatanmu? Sampai di mana kesungguhanmu mengikut pilihan Tuhan dalam hidupmu? Karena engkau adalah orang terpilih. 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, "Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus." Supaya apa? Engkau dipanggil untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Jadi saudaraku, tidak semata-mata sesudah kita dipanggil oleh Tuhan, kita berhenti sampai di panggilan itu. Tetapi Tuhan mau kita lebih melakukan satu aksi, melakukan satu tindakan. Engkau dipanggil untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu? Haleluya. Haleluya. Karena Tuhan melihat engkau sangat spesial. Amin. Maka jangan anggap engkau adalah, aku apalah, aku siapalah, aku tidak ada apa-apanya, aku tidak bisa apa-apa. Oh, kebanyakan apa-apa, akhirnya apa-apa. Saudaraku, engkau spesial. Engkau luar biasa di mata Tuhan. Bukankah Tuhan katakan engkau biji mata Tuhan? Amin. Sangat engkau dilindungi, dijaga Tuhan. Maka saudaraku, bersyukurlah. Ingat, kalau Tuhan sudah memanggil, responi panggilan Tuhan dalam hidup. Amin, saudaraku. Dan tugas kita adalah menjadi saksi dan memberitakan perbuatan Tuhan yang gagah perkasa dalam hidup kita. Apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupmu, itulah kau beritakan kepada orang lain. Bukan melulu, saudaraku, kita menyampaikan firman Tuhan, tetapi perbuatan Tuhan, karya Tuhan dalam hidupmu yang mengubah kau menjadi manusia yang lebih baik, itulah engkau beritakan sama orang lain. Amin. Karena bersaksi tidak melulu harus memberitakan Injil, tapi hidupmu kau beritakan sama orang lain yang sudah diubah, yang sudah diperbaharui. Beritakan sama orang lain. Sehingga apa? Genaplah firman Tuhan yang kau dipanggil untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu Saudara Tuhan kasihi,
Satu hal yang penting kita sadari ialah mengapa Allah memilih Paulus dan kita. Coba buka sebentar Galatia pasal yang ke-1 ayat 16, saudara. Ya. Haleluya. Kasih hambanya. Galatia 1 ayat 16 kita baca bersama-sama, saudaraku. Dua ya, apa katanya? Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Jadi saudaraku jelas, ya, dikatakan Tuhan yang sudah berkenan, artinya memperkenankan Paulus, ya, menerima Kristus di dalam hidupnya. Tuhan memperkenankan Paulus. Saudaraku dengarkan baik-baik. Luar biasa saudaraku. Bayangkanlah. Diperkenankannya Paulus menerima Kristus dalam hidupnya. Diperkenankannya kita semua yang ada di tempat ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Siapa kita? Begitu baiknya Tuhan, saudaraku. Lihat itu. Coba renungkan ke saudaraku. Ya, pikirkan itu. Siapa engkau dan aku? Siapakah kita ini? Sehingga Tuhan memperkenankan saudaraku. Ya, memberikan anaknya di dalam kita. Memperkenankan Kristus diterima dalam hidup kita. Siapa engkau dan aku? Apa yang sudah kau perbuat rupanya untuk Tuhan? Nggak ada. Tapi sekali lagi, Paulus mengatakan, aku sangat berterima kasih kepada engkau ya Bapa, yang sudah mengaruniakan anakmu yang tunggal, yang mau rela mati di atas kayu salib untuk aku dan dosa-dosaku. Seolah-olah Paulus berkata seperti itu. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berpikir sejenak. Marilah kita bersama-sama menyadari, saudaraku, bahwa pilihan Tuhan tidaklah salah. Amin. Memang saudaraku, saya katakan kepada kita bahwa perjalanan mengiring Kristus tidak ada jalan yang mulus. Kadang-kadang yang kita lalui adalah tanah yang berbatu-batu, tanah yang berkerikil, dan ketika kita pijakkan kerikil akan terasa sakit. Kadang-kadang mengikut Tuhan juga terasa sakit, menderita, saudara. Tetapi ada satu hal yang penting kita ingat sebagai gereja Tuhan yang sudah Tuhan pilih. Tuhan katakan, aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Tuhan katakan, saudara. Artinya bahwa penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam hidup kita. Yang membuat penyertaan Tuhan tidak sempurna karena apa? Kita lupa akan janji Tuhan. Kita lupa akan firman Tuhan sehingga kita tidak mengklaim firman Tuhan. Padahal Tuhan katakan, Ia adalah Immanuel. Tuhan beserta dengan kita. Tuhan bersama-sama dengan kita. Tapi memang perjalanan mengiring Tuhan sering kita dibuat seperti dak-dik-duk, dak-dik-duk-der. Takut, kadang ragu, kadang bimbang, kadang-kadang dan kiding-kiding. Amin. Saudaraku, saya mau menyaksikan ya, jangankan Bapak Ibu, anak, saya akan saksikan istri saya. Ya enggak, biarlah istriku yang kusaksikan daripada orang lain, nanti mana tahu salah. Saudaraku, kalau anak-anak saya sakit, yang paling saudaraku takut dan bimbang dan ragu adalah yang pertama istri saya. Dan saya selalu mengingatkan dia, dengarkan baik-baik istriku, bahwa anak ini adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Kalau dia sakit, ngapain kau terlalu takut? Cukup engkau berlutut menyembah Tuhan, naikkan pujianmu, naikkan doamu, naikkan pengharapanmu. Selanjutnya urusan Tuhan, saya katakan. Kalau memang mau dibawa berobat silakan. Tapi saudaraku udah mau copot jantungnya, saudaraku. Gua bisa pucat dia, saudara. Karena apa? Anaknya sakit. Ini artinya apa? Dalam mengiring Tuhan, saudaraku, banyak persoalan, tantangan, rintangan, hadangan yang harus kita hadapi. Tapi satu, ingat, Tuhan sudah memilih engkau dan aku. Dan Tuhan pasti akan menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Itu janji Tuhan. Amin. Maka jangan kita takut dan gentar ketika persoalan kita hadapi. Bukankah Tuhan pencobaan yang kau alami sangat kecil adanya? Itu suatu tidak ada apa-apanya, kata Tuhan. Tapi Tuhan berkata, bersama dengan Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang besar. Itu adalah firman.
Maka imanilah, kalau sakit oleh bilur-bilur Yesus sembuh. Kalau belum sembuh jangan takut. Jangan langsung kehilangan iman. Jangan lagi putus pengharapan. Oh, hilang semuanya. Firman-firman Tuhan itu magok, hilang semua. Tapi saya ingatkan istri saya, ya, jadilah engkau orang yang beriman. Jadilah yang percaya sama Tuhan. Jangan langsung hilang imanmu, saya katakan. Cuman itu aja kelemahan dia, saudaraku. Kelemahan istri saya cuma satu. Kalau anaknya sakit, langsung hilang semua. Kalau yang lain-lain saya tahu dia kuat, saudaraku. Tentang ekonomi dia kuat. Tentang badai topan yang menerpa dia kuat. Apapun yang datang menerpa dia kuat, saudaraku. Ya, saya saksikan di hadapan Tuhan. Tapi kalau anaknya, saudaraku, langsung hilang imannya, saudaraku. Ngeneng katanya. Lenyap iman itu. Memang ibu-ibu seperti itu kayak semua ya. Yang sudah punya anak lah pastinya. Ya kan? Yang belum punya anak jangan sok-sokan lah. Belum tahu apa-apa. Ya. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita dipilih oleh Tuhan. Amin. Dipilih Tuhan untuk melakukan perbuatan Tuhan yang ajaib. Maka percayailah janji-janji Tuhan. Kalau kita mengikuti janji Tuhan, engkau pasti mengalami kebahagiaan, mengalami sukacita, mengalami kegembiraan, mengalami yang namanya saudaraku, satu perbuatan yang hebat di dalam diri kita. Oh, Tuhan mengasihi aku. Amin Bapak Ibu. Maka ingat, Tuhan sudah memilih kita. Tuhan sudah memanggil kita. Marilah kita menghargai panggilan Tuhan. Jangan sampai kita, saudaraku, berubah setia. Amin. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Saya bisa memaklumi, saudara, bisa banyak orang meninggalkan Tuhan oleh karena masalah yang dia hadapi. Nah, sekarang, saudaraku, kan ada banyak hal yang terjadi, kita lihat. Oleh karena, saudaraku, jodoh ditinggalkan juga Tuhan. Oleh karena pacar yang ganteng dan punya agama yang lain, dia ikut agama yang lain. Kenapa? Karena dia tidak yakin dengan Injil yang dia punya. Tapi kalau dia percaya akan Injil yang dia terima, dia tidak akan berani meninggalkan Injil Kristus. Amin. Amin. Saya ingatkan, hai engkau yang masih muda. Oh, sudah. Yang masih sedang menjajaki dan mencari jodoh, ingat baik-baik. Tidak perlu cari yang ganteng. Carilah yang takut akan Tuhan. Amin. Karena ganteng itu sebentar saja akan kisut dan lisut. Ya kan? Lisut. Habis. Ya kan? Tapi kalau engkau memilih yang takut Tuhan, dia takut Tuhan, lama-lama dibuat Tuhan wajahnya bersinar dan berbinar. Karena apa? Ada kemuliaan Tuhan di dalam dia. Amin. Ya. Gak usah pilih yang mancung seperti saya. Karena saya mancung. Ini mancung apa nih? Karbitan ini. Iya. Karena kan biasanya yang mancung-mancung itu kan orang-orang Eropa sana kan. Mancung panjang hidungnya. Pilihlah yang takut Tuhan. Amin. Yang muda-mudi ya. Iya. Yang kita semua yang hadir hari ini, mari bersama-sama kita menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kerjakan apa yang sudah Tuhan Tuhan berikan kepada kita. Setiap kita diberikan Tuhan talenta-talenta. Amin. Dan itulah yang mau kita tumbuh kembangkan dalam pelayanan ini, dalam gereja Tuhan ini, ya. Sehingga apa? Semua kita berfungsi karena kita adalah tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus itu terdiri atas apa? Ada yang namanya kepala, ada yang namanya mata, ada yang namanya tangan, ada yang namanya kaki. Dan ketika tubuh ini berjalan, semua bergerak. Amin. Karena ketika bergerak maka melangkah sampailah dia ke simbolon, alias ke simbolga. Kan begitu kan? Kayak gitu juga gereja. Kalau gereja bersama-sama memerankan peranannya di gereja, maka gereja ini akan bertumbuh. Hanya 4 yang amin. Yang lainnya hanya mencoba memikirkan dan merenungkan. Betulnya itu atau betul-betul. Kalau semua kita memerankan bagian kita sebagai organ-organ tubuh Kristus, maka akan terjadi loncakan-loncakan iman. Amin. Akan terjadi kedahsyatan, kehebatan, keperkasaan Tuhan dinyatakan di gereja ini. Karena apa? Semua unity, bersatu, berpegangan tangan, saling menopang, saling mendorong, saling mendoakan. Maka terjadilah pertumbuhan rohana. Rohani bukan rohana. Rohana kemauannya sendiri. Saudara di gereja jangan pakai rohana, tapi pakailah rohani. Amin.
Karena rohamu itu nggak berlaku. Kadang-kadang rohamu itu keinginanmu sendiri, memuaskan nafsumu, memuaskan keinginanmu, tapi itu belum tentu layak di hadapan Tuhan. Tapi ukuran standar kelayakan itu adalah firman. Amin. Kalau engkau dan aku tunduk dan taat kepada seluruh kebenaran firman Tuhan, maka tidak ada yang bertentangan dengan itu. Haleluya. Gak ada yang bertentangan dengan itu. Tapi kalau keinginanmu yang kau masukkan, kau paksakan, bisa saja itu bertentangan dengan firman Tuhan. Haleluya. Baik, Tuhan Yesus memberkati kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang singkat yang boleh saya sampaikan, itu biarlah memberkati kita semua. Ingat satu hal, Tuhan memilih engkau semenjak engkau dalam kandungan. Lalu apa tujuan Tuhan memanggil engkau dan aku? Adalah untuk memberitakan perbuatan Tuhan. Yang ketiga, syukurilah engkau dipanggil dari mana. Ya, kita dipanggil dari mana? Lihat, saya dipanggil dari banyak hal, saudaraku. Ya, saya tidak perlu sebutkanlah apa latar belakang saya dipanggil oleh Tuhan. Tapi semuanya itu adalah kejijikan, semuanya itu adalah kejahatan. Tidak perlu saya umbar. Karena apa? Tidak perlu lagi setan kita muliakan di sini, tapi Tuhan kita muliakan dalam hidup pengikutan kita. Tuhan Yesus memberkati kita, maju terus dalam Tuhan, setia terus dalam Tuhan. Karena apa? Kesetiaanmu akan terjawab dan engkau pasti akan mendapatkan upah ketika engkau setia mengikut Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.